Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu atas kami semua umat-Mu. Terima kasih buat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kisah hidup dari berbagai tokoh dalam Alkitab, baik orang biasa, nabi, raja, rakyat jelata, rasul, dan sebagainya, kita akan melihat satu rahasia kehidupan yang penting yang perlu kita ketahui, yaitu mengikuti panggilan Tuhan. Abraham menuruti panggilan Tuhan untuk keluar dari tanah nenek moyangnya. Musa berusaha menghindar dari panggilan Tuhan, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya ia pun menuruti. Gideon sempat meragukan panggilan Tuhan dan sempat tawar-menawar, tapi ia pun harus tunduk pada panggilannya. Nabi Yunus lari dari panggilan Tuhan dan mencoba pergi menjauh untuk bersembunyi, tapi ia tidak bisa menghindar. Kapal yang ditumpanginya malah hampir tenggelam, dan sikapnya lari dari panggilan Tuhan hampir saja menimbulkan korban. Bangsa Israel berusaha keluar dari panggilan Tuhan. Mereka memberontak dan ingin hidup menurut keinginan mereka sendiri, tapi tetap tidak bisa. Sikap pemberontakan itu mengakibatkan berbagai kesukaran dalam hidup mereka. Satu contoh lagi, saudara, adalah contoh teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia menunjukkan ketaatan total pada panggilan yang telah ditetapkan, yaitu rencana penebusan yang harus ia kerjakan bagi semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu rahasia kehidupan yang terpenting adalah mengikuti panggilan Tuhan. Saudara dan saya memiliki panggilan masing-masing dari Tuhan, dan itu harus kita ikuti. Kalau kita menolak terus-menerus, mengabaikan atau berusaha lari dari suara panggilan Tuhan, akibatnya adalah hidup kita tidak akan tenang. Kita akan terus merasa dikejar-kejar oleh suatu perasaan bersalah. Kehidupan kita menjadi tidak maksimal. Berbagai masalah dapat timbul akibat sikap kita, dan bahkan sikap kita itu dapat membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Di sini ada faktor dari diri kita. Dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Jadi kita harus berupaya dengan segenap hati, kehendak dan kekuatan kita, agar panggilan dan pilihan kita semakin kuat dan kokoh. Kita tidak akan pernah tersandung apabila kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, panggilan Tuhan bagi kita ada dua macam. Pertama, panggilan untuk percaya kepada Kristus. Ini merupakan panggilan keselamatan. Jangan kita keraskan hati, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kedua, saudara, panggilan pelayanan. Apapun status, profesi, usaha dan pekerjaan kita,
itu merupakan panggilan pelayanan untuk kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Setiap orang diberikan talentanya masing-masing, berupa keahlian, keterampilan, kepandaian, dan segala potensi untuk dipakai dalam memenuhi panggilan pelayanan. Bukan hanya pendeta yang melayani Tuhan, dokter pun melayani Tuhan, pengusaha melayani Tuhan, dan karyawan juga melayani Tuhan. Karena pada prinsipnya, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Suami melayani Tuhan, istri melayani Tuhan, dan anak-anak juga melayani Tuhan. Jangan lari dari status panggilan kita, saudara. Suami jangan lari dan mengabaikan keluarga. Istri demikian juga, jangan pergi dan meninggalkan keluarga. Kembali kepada status panggilan pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara. Ikutilah doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia untuk berkorban bagi penebusan segala dosaku. Saat ini aku percaya kepadamu. Ampunilah aku dari segala dosaku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Amin. Bagi saudara semua yang mendengarkan renungan hari ini, kalau selama ini ada di antara saudara yang lari dari panggilan Tuhan, mari kembali selama masih ada waktu dan kesempatan. Tidak ada kata terlambat, semuanya dapat dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami tentang rahasia kehidupan yang penting untuk kami ketahui, yaitu bahwa dalam hidup ini kami harus mengikuti apa yang menjadi panggilan-Mu bagi kami. Sekuat apapun kami berusaha lari dari panggilan Tuhan, kami tidak akan mampu, karena Engkau selalu memanggil kami kembali, sebab itulah yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan Yunus dan memakainya kembali sebagai alat kemuliaan-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan untuk selalu setia melakukan panggilan-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapa. Di sepanjang hari ini Tuhan, pimpinlah kami dalam aktivitas kami, agar dalam segala apapun yang kami lakukan, nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dengan kuasa dan kasih-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah iman dan semangat dari mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, karuniakanlah kebaikan-Mu atas bangsa kami, dan curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan, agar setiap orang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.